Tapi pada bulan suci Ramadan, kitab Muwatta ditutup, pengajian kitab dihentikan. Imam Malik lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sittina khatamah, 60 kali khatam. Memperbanyak diri, memperbanyak waktu untuk mengkhatamkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, bulan turun pelatihan yang lebih panjang. Bulan itu bernama Ramadan. Sesingkat-singkatnya 29 hari, sepanjang-panjangnya 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak pula 31. Inilah diingatkan kepada seluruh manusia. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Muwatta. Semua orang datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ingin mendapatkan hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang bersambung. Tapi pada bulan suci Ramadan, kitab Muwatta ditutup, pengajian kitab dihentikan. Imam Malik lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sittina khatamah, 60 kali khatam. Memperbanyak diri, memperbanyak waktu untuk mengkhatamkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu, kami turunkan dia fi lailatul qadr, dalam malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaannya itu tidak berakhir dengan setelah lengkapnya Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah sempurna, maka kemuliaannya tetap ada sampai hari kiamat. Kita tidak tahu yang pertama, kedua, ketiga, 21 atau 25. Kita isi saja dari malam pertama hingga malam 29. Kalau kebetulan Ramadan itu 30 malam, lengkapkan semuanya. Jangan ada satu malam pun kosong daripada membaca Al-Quran. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Karena mulia membaca Al-Quran di luar sholat, jauh lebih mulia pada saat di dalam sholat. Kanal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sittina khatamah, 60 kali khataman Al-Quran. Berapa juz yang kita baca dalam sholat? Berapa juz yang sudah kita dapatkan di luar sholat? Apakah tangan kita lebih banyak membuka handphone daripada membuka lembaran Al-Quran? Apakah mata kita lebih berlama-lama dengan layar televisi daripada Al-Quran? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri kita sendiri. Orang-orang yang mati menghadap Allah, mereka amat sangat ingin berada di bulan ini. Rabbana absarna, matakikan azab orang dalam neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh.
Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena roh sudah keluar dari jasad. Orang hidup hanya sekali untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang sampai ke bulan Ramadan ini tidak merasa Ramadan ini nikmat, karena tahun lalu dia hidup, tahun sebelumnya dia hidup, tahun ini dia hidup juga. Tapi kalau kita pejamkan mata, berapa tetangga, kawan, andai tolan, keluarga yang tahun lalu ada, baru beberapa hari yang lalu meninggalkan kita. Mereka amat sangat ingin berada di bulan ini. Maka Nabi Muhammad SAW yang dijamin kedudukannya di hadapan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan Allah. Tapi dia berdoa ingin berada di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan aku di bulan Rajab berkah, di bulan Sya'ban berkah, wa ballighna Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang diizinkan memberikan syafaat, pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seluruh makhluk dialah pemimpinnya. Dia ingin berada di bulan ini. Tapi aneh, namun nyata, ada orang-orang yang diberikan nafas hingga bulan ini, hidupnya sehat, tidak kurang satu apapun nikmat, tapi tak ada rasa syukurnya. Bersyukur atas usia yang dititipkan Allah, ruh masih bersemayam dalam jasad, jantung masih berdetak, nafas masih berhembus. Syukur dengan mulut, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar meminta ampun kepada Allah mi'ata marra fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali sehari semalam. Berapa istighfar kita? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling afdal beristighfar pada waktu sahur. Selesai makan sahur, menunggu azan subuh berkumandang, sempat-sempatkan salat tahajud, masih ada waktu. Sedetik sebelum azan subuh berkumandang, waktu tahajud masih terbuka lapang. Sempat-sempatkan mengucapkan istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesulitan hidupnya diberikan Allah solusi. Wa min kulli ammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar yang paling tua adalah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam manusia ini adalah orang yang silap, yang salah, yang berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, menyadari silap salah dosanya, meminta ampun kepada Allah. Amat sangat baik kalau didahului dengan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat terbuka waktunya pagi, petang, siang dan malam. Tapi amat sangat baik dilaksanakan di tengah malam, pada saat orang lain tertidur pulas. Ada seorang hamba meneteskan air mata, mengenang dosanya, minum khamar, berjudi, berzina, durhaka kepada orang tua, meminta ampun orang yang sudah meninggal duluan. Tak ada jalan lain kecuali taubat. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir, tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Jadikan malam Ramadan ini adalah malam terakhir. Kalau hidup besok pagi berarti bertambah kebaikan. Jadikan hari ini adalah hari Jumat terakhir. Kalau sampai Jumat depan berarti Allah masih memberkahi hidup, masih diizinkan beramal saleh. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata,
Allah yang menciptakan hidup. Kau hidup bukan karena rajin olahraga. Kau hidup bukan karena makan 4 sehat 5 sempurna. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat kau beramal. Amalmu belum cukup, bekalmu belum lengkap untuk datang menghadap Allah. Dosa kita masih banyak. Allah masih sayang dengan kita. Dia tidak ingin kita datang menghadapnya dengan pakaian yang kotor. Sedangkan menghadap pejabat pun kita pakai baju terbaik, terwangi, dengan tubuh fisik tersuci. Lalu kenapa kita datang menghadap Allah dengan modal apa adanya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Huwa dharru, Allah yang menjauhkan dari mudarat. Huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tak bergerak satu biji sawi pun, tak bergerak seujung tombak pun, tak bergerak seujung rambut pun, kecuali dengan izin, qudrat, iradat Allah. Maka dari mulut berkata la haula wala quwata illa billah. Hawa nafsu yang menguasai manusia membuat dia lupa akan rasa lapar. Karena ketika dia akan makan, belum lagi lapar datang, makanan sudah ada. Maka dia diajar untuk merasakan rasa lapar. Rasa lapar tak dapat didefinisikan dengan kata-kata. Rasa lapar dirasakan oleh manusia. Seminar internasional membahas tentang kelaparan dunia, tidak menghasilkan apa-apa karena narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang. Orang kenyang tidak bisa berbicara tentang kelaparan. Puasa bukan menggeser jam makan. Sarapan pagi dipercepat menjadi jam 4, makan malam dipercepat menjadi jam 6.30. Makan siang dihilangkan. Kalau hanya sekedar tidak makan, ayam mengeram pun tidak makan. Kalau hanya sekedar tidak makan, maka ular pun setelah makan banyak dia berhenti untuk makan beberapa saat untuk berganti kulit. Tapi orang yang sempurna iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil iktibar pelajaran. Ada tetangga yang juga terdiri dari kulit, darah, usus, lambung, jantung. Mereka juga lapar. Lapar kita ada batasnya. Azan maghrib berkumandang, makanan siap. Tapi lapar mereka tanpa batas. Hari ini mereka lapar, nanti malam lapar, esok juga lapar. Orang beriman tidak diukur berapa kali dia ke kota suci Makkah untuk tawaf, sa'i, haji dan umrah. Orang beriman tidak diukur berapa keningnya menempel ke lantai bersimpuh kepada Allah. Orang beriman akan dinilai al-mu'min laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Tidak diakui imannya. Seorang yang ibadahnya banyak, tapi kemudian dia tidak memberi makan kucing, dia biarkan kelaparan, maka dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena membiarkan makhluk Allah teraniaya. Selalu disampaikan tentang seorang perempuan yang nakal, yang jahat, pelaku dosa. Tak sampai hatinya melihat seekor anjing kelaparan, kehausan. Lalu perempuan itu mengambil air dari dalam sumur dengan sepatu bootnya yang kotor, yang bau. Perempuan nakal, jahat, kotor, najis. Sepatunya kotor, bau. Binatang yang mau diberi minum juga adalah binatang najis mughalladzah. Air liurnya kalau sempat tersentuh menetes, mesti dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Begitu kotornya, begitu najisnya. Tapi ada kelembutan hati. Kelembutan hati itulah ajaran Islam.
Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut. Sikap lembut itu mesti diasah dengan rasa. Rasa itu mesti dirasakan dengan perasaan yang halus, dan perasaan itu diperhalus selama 29 sampai 30 hari. Kalau lapar hanya baru menyentuh lambung, maka makanan berbuka puasa akan tinggi membumbung. Tapi kalau lapar sudah menyentuh jantung, maka ringan tangan berbagi. Tidak lagi berpikir-pikir, matikan akalmu, hentikan pikiranmu. Kalau aku berbagi, aku dapat apa? Kalau aku berbagi, nanti bagaimana? Kalau aku berbagi, apa untungnya? Kalau masih berpikir, belum lagi akhlak. Berpikir adalah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pikirkan kalau kita mati bawa apa. Kalau umur ini berakhir, yang akan kita bawa menghadap Allah nanti berapa lama di sini? Apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, bekal iman dan takwa. Tapi kalau kita berpikir, sanggupkah Allah membalas, maka sesungguhnya bibit-bibit kekufuran sudah ada dalam hati kita. Meragukan kuasa Allah. Pada Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua orang akan keluar dari Ramadan ini, tapi tak semua orang berhasil mendapatkan madrasah Ramadan dengan kualitas iman dan amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.